Siap, gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya akan mengecek kehadiran hari ini. Siapa yang tidak masuk? Linda. Linda kenapa? Sakit. Lalu siapa lagi? Siva kenapa? Izin. Akhir. Lalu siapa lagi? Zerlina kenapa? Sakit. Baik. Untuk hari ini kita akan mempelajari tentang menganalisis peristiwa G30 SPKI, lalu juga mengkomunikasikan peristiwa G30 SPKI melalui debat. Tujuan pembelajaran hari ini untuk penilaiannya nanti ada LKPD, ada evaluasi, ada itu untuk nilai pengetahuan, lalu nanti ada nilai keterampilan. Nilai keterampilannya saya ambil pada saat kalian melakukan adu argumen pada saat debat. Lalu yang terakhir nilai sikap nanti pada saat kalian mengutarakan pendapat, menghargai pendapat teman dan lain sebagainya. Itu adalah penilaian kita pada hari ini. Lalu sebelumnya minggu kemarin kita telah mempelajari materi apa? Sebelumnya tentang diskripsi bahasa dari PKI Madiun sampai PRRI atau Indonesia. Baik, terima kasih Rinka. Bagus sekali. Kemarin itu kita mempelajari tentang dari PKI Madiun sampai dengan PRRI Permesta. PRRI Permesta itu singkatan dari apa? Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia. Benar sekali, pintar. Lalu kita juga mempelajari tentang PKI. Sekarang lagi kita juga mempelajari tentang PKI, tapi beda lagi. Kalau yang kemarin kita PKI Madiun, kalau ini namanya G30S PKI tahun 48 ini tahun 65. Lalu ada yang tahu apa itu ideologi komunis? Saya. Ya. Ideologi komunisme adalah suatu paham atau ideologi yang mengacu pada sistem sosial ekonomi yang didasarkan pada kepemilikan komunal atau bersama serta produksi barang baik di lingkup pemerintahan maupun di lingkup kehidupan. Ya, baik, kita akan mengambil dua sudut pandang dari putra yang menyaksikan langsung peristiwa tersebut dan putra yang mendapatkan dampak dari peristiwa G30S PKI. Lagi nanti kita juga akan melakukan video berikutnya. Silahkan ditonton terlebih dahulu selama kurang lebih 13 menit. Jawaban Bapak itu karena malam itu baru itu dalam bahasa Jawa ya, tidak pernah berucap lagi lewat jam 1 kita kawalan perumahan maksudnya. Agak lama terus beliau mengikuti saya jalan beliau mendului saya terus bertemu dengan Pak Wirawan itu di ruangan depan sedekat belakang di Fakir itu. Itu adalah video yang kita tonton hari ini. Jadi isi videonya tentang apa? Oh, ya, Nat. Yaitu wawancara dengan putra putri Jenderal Ahmad Yani dan dari putra DNI. Ya, jadi wawancara antara putra putri dari Jenderal Ahmad Yani sebagai korban dan putra dari DNI sebagai pelaku. Keduanya mengumumkakan pendapatnya atau opininya itu secara benar, secara apa yang mereka lihat pada saat mereka kecil. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Karena bagaimanapun putra putri dari Jenderal Ahmad Yani yang menyaksikan langsung pada saat Jenderal Ahmad Yani itu dibunuh oleh pasukan Cakrawirawa. Maupun sebaliknya, putra dari DNI itu juga menyaksikan bahwa ayahnya itu dibunuh atau
apakah diadili, bahkan ada yang dihukum mati seperti DNA itu juga. Menurut kalian bagaimana kalau PKI yang menang? Itu bagaimana? Ya, baca. PKI akan melakukan pembantaian serta perbuatan perkosaan yang dilakukan oleh komunis itu pasti akan memakan pertumbuhan darah yang sangat besar. Ya, betul. Apa yang dikatakan Ocha itu sangat betul. Bisa jadi PKI itu menang, tapi masih juga melakukan pemberontakan atau penumpasan. Karena seperti di Uni Soviet, di Tiongkok, itu mereka mencapai pemerintahan komunis itu melalui sifat yang radikal. Itu hari ini kita akan melakukan debat kelompok pro dan kelompok kontra. Kelompok pro, apakah PKI masih menjadi bahaya laten bagi bangsa Indonesia? Nah, sebelum kita melakukan debat, saya berikan waktu 10 menit untuk kalian mencari sumber faktanya ada di sumber internet. Boleh silakan kalian bergabung dengan teman-temannya untuk mencari fakta dan alasan mengapa kamu pro dan mengapa kalian kontra. Silakan saya kasih 10 menit. Kalau ada pertanyaan, silakan kamu tanyakan ke bawah. Ingin berkuasa, ingin mengubah menjadi negara komunis, menjadi negara diktator, melarang adanya reformasi dan tidak ada Tuhan. Oleh sebab itu, apabila orang ada yang mengaku PKI tapi dia cinta Pancasila dan memiliki Tuhan, berarti itu adalah kebohongan. Pasalnya PKI tidak mengakui adanya Tuhan dan Pancasila. Jadi ini menanggapi pernyataan dari Arvanda, kembali lagi tadi di mana Arvanda menyebutkan kalau Indonesia ini menganut dasar Pancasila, di mana yang ke-1 adalah ketuhanan yang Maha Esa, dan komunis ini tidak menganggap adanya Tuhan. Oleh karena itu mereka tidak akan berkembang di Indonesia. Jadi kita tidak perlu mewaspadai lagi adanya PKI. Ini menurut saya masih kurang tepat, karena bagaimanapun PKI ini ingin melakukan revolusi secara fisik, di mana mereka ingin merubah Indonesia 100% menjadi negara yang komunis. Jadi mereka tidak peduli dengan aturan tentang Pancasila dan lain-lain, karena mereka ingin merubah itu dengan cara revolusi secara fisik dan revolusi secara pemikiran. Jadi karena komunisme ini di zaman ini mungkin tidak punya kekuatan sebesar di zaman tahun 90-an dan 80, oleh karena itu mereka berubah, tidak terlalu gencar dalam mempropagandakan komunisme secara fisik, namun mereka ingin merubah pandangan-pandangan pribadi seseorang yang menganggap bahwa komunisme itu adalah pemahaman yang ideal, dan mungkin mereka bisa saja memasukkan agama atau tidak mewajibkan seorang komunis tidak punya agama. Seperti contohnya Soekarno yang punya pemahaman tentang Nasakom, di mana itu adalah gabungan dari nasionalis, agamis, dan komunis. Dan inilah yang kita khawatirkan, bahwa kenapa orang Indonesia menolak komunisme itu adalah karena mereka tidak bertuhan dan tidak punya agama. Oleh karena itu, kalau seandainya komunisme bilang kita menggunakan ideologi komunis tapi Anda bebas mempunyai agama dan Tuhan, mungkin hal-hal seperti ini komunisme akhirnya dapat diterima oleh masyarakat Indonesia,
Dan ini mengapa saya menganggap komunisme masih menjadi bahaya, karena mereka tidak memedulikan peraturan yang ada dan ingin melakukan revolusi, mengubah aturan dan membuat aturan mereka sendiri. Dari Moni, kebijakan tersebut merupakan hasil putusan MK yang kali pertama memberikan izin anggota PKI untuk mendapat berpolitik di Indonesia. Keputusan MK pada tahun 2004 semuanya membatalkan ketentuan pasal 60 huruf B nomor 12 tahun 2003 tentang pemilu. Sekian. Sampai sini ada yang ditanyakan? Apakah cukup jelas? Ya. Dari tim pro dan kontra, saya ucapkan terima kasih atas debatnya hari ini. Bagaimana pembelajaran hari ini? Ya, gimana Alexander? Pembelajaran kali ini sangat menyenangkan karena dari sini kita lebih tahu lebih banyak tentang peristiwa G30 PKI. Ya, terima kasih. Betul sekali. Jadi kalian jadi tahu tentang peristiwa G30S PKI, bahkan apakah sampai sekarang PKI menjadi bahaya laten atau bukan? Kalian sudah bisa menjawabnya dari tim pro ataupun kontra. Lalu, apakah ada kesulitan pada materi hari ini? Ya, Panji, ada kesulitan? Materinya ada di buku teks sedikit, sehingga harus lebih mengeksplor dari sumber internet dan bahan ajar yang diberikan oleh guru. Iya. Baik, terima kasih atas masukannya. Jadi karena debat ya, kalian harus mengekspor banyak tentang tadi yang tim pro dan tim kontra, sehingga mungkin kalian membutuhkan banyak waktu ya untuk mencari sumber dari internet, karena sumber buku teks atau bahan ajar yang dari sekolah itu tidak mencakupi dari semua yang kita bahas hari ini. Ya, terima kasih atas masukannya. Lalu apa kesimpulan pembelajaran hari ini? Saya belum. Ya, Cika. Bukan kurang berkata dan sejarah, jangan sekali-kali lupakan sejarah. Karena itu kita harus paham bagaimana pengkhianatan dan kekejaman yang dilakukan PKI kepada bangsa Indonesia. Ya, terima kasih. Kesimpulan dari Cika, ya, jadi jas merah. Apa itu jas merah? Jangan. Ya, walaupun sekarang mungkin keturunan PKI sudah bisa lebih bebas dalam pemerintahan Indonesia, udah boleh masuk tentara, katanya Andika Prakasa ya, Panglima Jenderal Angkatan Darat kita. Tapi jangan sekali-kali lupakan sejarah bagaimana PKI itu membunuh bukan hanya peristiwa G30 PKI saja, tapi ada PKI Madiun. PKI Madiun itu membunuh Gubernur Jawa Timur, membunuh para kiai dan santri yang ada di Jawa Timur. Itu adalah kekejaman dari G30 PKI atau PKI itu sendiri. Sampai sini kalau nggak ada yang ditanyakan, silakan kalian mengerjakan evaluasi. Itu ada 5 pilihan ganda. Lalu juga di LKPD juga itu ada esainya. Nanti kalau esainya nggak muat di kolom itu bisa di bawahnya. Oke, terima kasih. Untuk rencana selanjutnya pertemuan minggu depan kita akan membahas tentang demokrasi liberal. Ada yang tahu demokrasi liberal? Sistem pemerintahnya apa kalau demokrasi liberal? Sistem pemerintahnya adalah parlemen. Kita akan membahas 7 kabinet yang ada di pemerintahan demokrasi liberal. Maka dari itu minggu depan silakan kalian membawa kertas karton, spidol berwarna, lalu gambar-gambar atau foto yang berhubungan dengan demokrasi liberal. Dan dari saya